Selamat datang kembali bersama kami di Agromadear Channel. Sahabat Agromadear, industri pertanian adalah salah satu kontributor utama terhadap PDB dunia karena sektor ini memberi makan miliaran orang setiap hari. Pertanian adalah tulang punggung setiap perekonomian. Pertanian menyediakan bahan pangan dan pendapatan bagi masyarakat di seluruh dunia. Namun, agar Anda sukses dan membangun agribisnis yang berkelanjutan dan produktif, diperlukan perencanaan dan pengelolaan yang tepat. Jika sahabat masih berpikir bahwa kekeringan, hujan yang tidak dapat diprediksi selalu menyulitkan para petani, pikirkan lagi. Bahkan petani sekecil pun dapat menghasilkan lebih banyak uang dari bertani yang seperti yang mereka lakukan. Ada banyak cara untuk mendapatkan penghidupan yang baik di bidang pertanian, bahkan jika Anda benar-benar baru dalam bidang pertanian. Apa saja ide bisnis pertanian yang brilian itu? Silahkan ikuti terus Agromadear. Kita mulai yang pertama, bisnis tanaman hias. Sahabat Agromadear, seperti yang kita tahu, harga tanaman hias pun juga berbagai macam. Mulai kisaran puluhan ribu hingga bisa mencapai jutaan rupiah bahkan miliaran rupiah. Tanaman yang banyak digandrungi dan tidak kalah dengan waktu. Salah satunya adalah tanaman hias. Bentuknya yang unik serta warna bunga dan tanamannya yang indah, harganya yang dapat mencapai jutaan rupiah. Salah satunya adalah bonsai yang termasuk pohon-pohon yang tak ternilai harganya, sehingga ketika dijual akan sangat mahal. Keunikan tanaman ini, yakni dapat tumbuh subur di pot wadah kecil tanpa menjadi batang berukuran penuh. Dikutip dari Bonsai Tonight, harga bonsai pinus berkisar mulai dari $50 hingga $1,3 juta atau sekitar Rp700.000 hingga Rp18,5 miliar. Wasabi asli dari negeri matahari terbit. Penanaman wasabi dimulai di wilayah Shizuoka sekitar 400 tahun yang lalu. Sejak saat itu petani wasabi terus menyempurnakan metode produksi dengan mengandalkan sistem pertanian luar biasa, memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan yang bertahan hingga sekarang. Bagi yang sudah akrab dengan masakan Jepang seperti sushi, tentunya sudah tidak asing lagi dengan wasabi. Makanan yang memiliki sensasi menggigit layaknya cabai tetapi juga memiliki sensasi segar seperti min membuat rasanya tergolong unik. Biasanya wasabi ini jadi pendamping untuk makanan-makanan Jepang, layaknya sambal yang kerap dicocol. Tanaman yang satu ini memang banyak ditemui di Jepang sebagai tanaman lokal. Panen wasabi tidak mengenal musim dan bisa dipanen kapan saja. Tanaman siap panen setelah 3-4 tahun. Bila dijual, wasabi ini juga memiliki harga jual yang cukup tinggi di pasaran sebab masa panennya yang lama dan hanya sedikit akar yang dapat dipanen. Biasanya, wasabi yang sudah diolah dibuat menjadi bubuk atau pasta. Di Indonesia sudah ada yang mulai mengembangkan ini di daerah pegunungan Dieng, Jawa Tengah. Tanaman saffron merupakan tanaman lebih unggul dari tanaman lainnya karena merupakan tanaman yang paling menguntungkan. Sudah membuat Anda menunggu cukup lama, jadi mari kita bahas saffron. Saffron secara universal disetujui sebagai tanaman termahal di dunia dan ramuan termahal yang digunakan dalam praktik kuliner apapun. 1 pon tanaman ini bisa dijual dengan harga $2.500 Amerika. Yang mencengangkan hanya membutuhkan 1/4 hektar lahan untuk memproduksinya, mengapa sangat luar biasa menguntungkan. Saffron tumbuh subur di ladang di Kashmir, Iran, India, Italia, Spanyol, Belanda, dan Timur Tengah, dan negara-negara lainnya. Bunga dari Crocus sativus ini biasanya mekar di musim gugur.
Semak yang kuat dan meranggas ini semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Tanaman ini menghasilkan banyak buah beri merah bergizi, yang bisa dimakan segar, dimasak atau dikeringkan. Goji berry umumnya tidak sulit ditanam. Tanaman ini mentolerir naungan terang, tetapi harus ditanam di bawah sinar matahari penuh untuk mendapatkan hasil terbaik. Tanaman ini kuat dan, setelah tumbuh subur, akan tahan terhadap angin, udara yang mengandung garam seperti taman pesisir, dan kekeringan. Cocok di tanah yang memiliki drainase bebas yang telah diperkaya dengan taman yang sudah lapuk. Goji berry, yang telah menjadi bagian dari budaya China sejak abad ketiga, sekarang dipandang sebagai salah satu makanan super yang ada di bumi saat ini. Di tepi Sungai Kuning dan di bawah naungan pegunungan Liupan yang tertutup kabut, orang-orang di wilayah Ningxia telah menanam salah satu makanan yang paling dicari selama berabad-abad. Beri kecil berbentuk oval ini disebut berlian merah, karena dianggap memiliki kekuatan anti penuaan dan dianggap sebagai makanan super. Tetapi untuk orang-orang China, yang telah menggunakannya sebagai obat sejak abad ketiga, beri itu hanya mereka sebut sebagai goji berry atau wolfberry. Ginseng membuat banyak para petani tertarik membudidayakan tanaman ini. Bisnis ginseng sepertinya bisa menjadi kompetitor bagi tanaman herbal lainnya. Sama seperti tanaman herbal lainnya, ginseng selama ini dikenal sebagai salah satu tanaman obat yang berkhasiat untuk tubuh. Cara menanam ginseng sebenarnya tidak berbeda jauh dengan budidaya tanaman obat lainnya. Ginseng membutuhkan waktu sekitar 6 tahun penuh hingga cukup matang untuk dipanen. Tentu saja hal ini memerlukan komitmen waktu yang sangat besar dan dapat membuat orang berhenti bercocok tanam dalam waktu singkat. Namun jika Anda memiliki kesabaran dan kemampuan untuk terus melakukannya, ginseng dapat menghasilkan keuntungan yang sangat luar biasa. Para petani dapat memperoleh pendapatan sebesar $200.000 per hektar ginseng dalam jangka waktu 6 tahun. Periode tahun dengan mempertimbangkan penjualan benih akar kecil dan akar yang telah matang sepenuhnya. Perlu dicatat bahwa setidaknya jika menyangkut operasi skala besar, penanaman ginseng bukanlah untuk amatir dan memerlukan banyak kerja keras dan dedikasi untuk melakukannya juga. Karena penggunaan bahan peneduh yang dirancang khusus untuk memberikan kondisi yang tepat untuk pertumbuhan, namun tidak semua tanaman perlu ditanam dan pertumbuhan lumut dan ginseng skala kecil sebenarnya dapat dilakukan dengan mudah dan murah dengan menanam akar di bawah tutupan hutan. Ginseng yang ditanam dengan cara ini disebut simulasi ginseng liar dan merupakan varian yang semakin populer karena kelangkaan tanaman liar yang sebenarnya. Akar dari ginseng ini dapat dijual dengan harga antara $300 dan $500. Itulah daftar tanaman paling menguntungkan yang akan membantu Anda menuju jutawan tanaman berbasis pertanian. Apakah ada yang kami lewatkan? Apakah ada tanaman yang mengejutkan Anda dengan betapa menguntungkannya tanaman tersebut? Beritahu kami di komentar. Selamat memulai bisnis dan mengerjakan tanaman Anda taman. Uang sudah menunggumu. Salam Agro Madear.